Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika aslahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi baladina barakatan ma'a barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taufik, ridha serta hidayahnya di subuh ini untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Masih di dalam bab yang ke-40 tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak, wasilatul arham dan merapatkan hubungan kekerabatan. Pada hadis nomor 332 insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur." Apabila salah seorang kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma, karena sesungguhnya kurma itu adalah keberkahan. Apabila dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air putih, karena sesungguhnya dia adalah sesuatu yang menyucikan. Wa qala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Dan Rasul juga bersabda, sedekah kepada fakir miskin adalah sedekah. Wa 'ala dzirrahimi sintan sadaqatun wasilah. Adapun sedekah kepada karib kerabat yang punya hubungan rahim itu ada dua, sedekah dan silah. Sedekah dan merapatkan hubungan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mendapati nama sahabat Salman bin Amir Ad-Dabi, yang mana di dalam catatan para ulama tidak terlalu banyak yang berkenaan dengan sahabat Salman ini. Yang dicatat adalah bahwa beliau di masa Rasulullah SAW hidup itu sudah memiliki usia yang cukup lanjut. Disebut di sini wa kana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhan. Di masa Nabi hidup, beliau itu usianya sudah cukup lanjut. Kalau syaikh berarti ya lebih kurang di atas 60 tahun. Nah, jadi bersama Nabi itu di usia seperti itu. Tapi umurnya cukup panjang ya, karena
Eh, ada mengatakan nanti bahkan dia wafat itu di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, seperti itu saja keterangannya, dan beliau karena sepeninggal Nabi tinggal di daerah Basrah, berarti termasuk gurunya orang-orang negeri Basrah, negeri Irak. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat hadis yang disampaikan, dibawakan oleh sahabat Salman bin Amir ini. Ada dua kalimat Nabi ya, yang disampaikan. Yang pertama berhubungan dengan berbuka. Yang kedua berhubungan dengan sedekah. Eh, Pertama yang ingin kami sampaikan dari dua riwayat ini adalah dari dua kalimat ini, bahwa antara berbuka dengan sedekah ini banyak sekali keterkaitannya, banyak sekali. Berbuka berarti berbuka dari puasa, dan puasa dengan sedekah itu, ya, atau lebih khususnya adalah Ramadan dengan sedekah itu, bahwa sedekah itu bagian dari paketnya Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa dan tarawih ya, amalnya, tapi juga di situ ada sedekah. Karena dikatakan di dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW itu, kata Abdullah bin Abbas, adalah orang yang paling dermawan di antara semua orang yang ada. Itu Rasul yang paling dermawan, ajwadun nas. Dan ketika datang bulan Ramadan, bertambah-tambah kedermawanannya. Yaitu, nah ini yaitunya ini yang penting. Yaitu ketika di malam-malam Ramadan, beliau didatangi oleh Jibril, yudarisuhul Quran. Ya. Jibril bermudarasah dengan Rasulullah SAW terkait Al-Quran. Apa itu mudarasah? Dan mudarasah dari kata daras. Daras artinya adalah belajar. Belajar mengajar. Jadi antara Jibril dengan Rasul itu di malam-malam Ramadan itu eh, diskusi Quran lah, ya, mengulik-ngulik Quran, ya, mempelajari Quran. Entah dari situkah kemudian orang kita mengambil istilah tadarus. Hanya saja yang sampai ke kita tadarus itu kan membaca Quran. Padahal dia daras. Daras. Ya, daras itu mempelajari, bukan hanya membaca, mempelajari. Bahkan sangat spesifik kalau dikatakan diambil dari kata daras itu. Mempelajarinya itu kalau buku apa Ibu? Mempelajarinya itu dari kulit ke kulit. Jadi artinya apa? Khatam. Ya, selesai semua Quran itu dipelajari di bulan Ramadan di malam-malamnya oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, tentu Rasul dan Jibril tidak seperti kita belajar Quran. Kita mungkin agak lambat sedikit karena kita tidak punya banyak perangkat untuk memahami, mendalami Quran. Tapi kalau Rasulullah SAW, nah, tentu dia bisa agak cepat sedikit selesai. Bisa dibuatkan apa namanya eh, 30 atau 29 malam Ramadan itu, ya semua ayat yang sudah diturunkan itu bisa dipelajari ulang oleh Rasul bersama Jibril. Yang jelas bahwa daras itu adalah dari kulit ke kulit, ya, dari kulit ke kulit. Nah, itu yang riwayat yang menunjukkan bahwa sedekahnya Nabi itu berhubungan dengan Ramadan. Sedekahnya Nabi bahkan lebih spesifik. Sedekahnya Nabi itu berhubungan dengan mudarasahnya di malam-malam Ramadan. Belajar Qur'annya. Jadi seolah-olah Ibnu Abbas ingin mengatakan kepada kita semua bahwa eh, di malamnya Rasulullah SAW itu belajar Quran, maka di siangnya dia menjadi orang yang dermawan. Nah, bagaimana tuh antara? Jadi orang, boleh enggak kita katakan begini? Kadang-kadang kita berpikir tentang hubungan Quran dengan Dengan sedekah ini. Boleh enggak kita katakan
bahwa di antara indikator berhasilnya kita belajar Quran itu ya menguat sedekah kita. Ya, jadi kalau kita mau lihat, saya belajar Quran, baca Quran ya di Ramadan itu ada efeknya enggak? Efeknya di mana dilihat efeknya itu? Efeknya bisa dilihat pada kedermawanan kita di bulan Ramadan. Ya. Jadi jika nampak hubungan itu antara baca Quran dengan sedekah, berarti ada satu hal positif ya, bahwa Quran Ramadan sebagai bulan Quran itu bisa bisa kita maksimalkan ya, seperti itu. Jadi dihubungkan antara sedekah dengan Ramadan, dihubungkan antara siangnya Ramadan bersedekah, malamnya Ramadan untuk Al-Quran. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak orang membahas itu. Ya. Karena biasanya kan sedekah ya sedekah, Quran ya Quran. Tapi dalam hadis itu dikaitkan antara sedekah dengan belajar Quran. Ya kenapa tidak, Bapak Ibu? Al-Quran itu hudan linnas. Ya. Kalau dikatakan hudan linnas itu apa artinya? Petunjuk yang seperti apa? Karena kan di surah Al-Baqarah 185 itu kan dua kata hudan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Berarti ada dua huda, ada dua petunjuk di situ. Ya. Apakah petunjuk yang pertama dengan petunjuk kedua itu sama? Nah, itu hudan linnas tuh kan petunjuk bagi manusia. Gitu. Petunjuk yang bagi manusia ini, apakah petunjuk itu juga yang dimaksudkan di dalam kalimat wa bayyinatin minal huda? Huda, petunjuk lagi. Ya, penjelasan dari petunjuk. Apakah petunjuk yang sama? Maka orang-orang mengatakan tidak. Hudan linnas itu petunjuk bagi manusia itu maksudnya petunjuk umum untuk bisa membuat manusia beriman. Untuk bisa membuat manusia itu bersyahadat. Nah, itu hudan linnas. Adapun bayyinati minal huda, ini kalau dia sudah masuk iman dalam hatinya. Nah, masuk iman dalam hatinya, maka ada lagi petunjuk lain. Nah, petunjuk yang lebih rinci. Kalau orang sudah beriman, apalagi yang dia butuhkan? Oh, dia butuh petunjuk untuk sholat, dia butuh petunjuk untuk puasa, dia butuh petunjuk untuk berumah tangga, dia butuh petunjuk untuk bermasyarakat. Nah, jadi berarti petunjuk itu bukan satu model saja, bukan satu model saja. Nah, Al-Quran itu kan petunjuk. Dia memasukkan iman, begitu ya. Kalau kita boleh kata, dia memasukkan iman dan menunjukkan setelah beriman apalagi yang harus dibuat. Atau Al-Quran seperti itu. Nah, ketika iman itu subur dengan bukan hanya membaca, tentu tidak hanya dengan membaca iman bisa subur. Ya. Orang bisa menjalankan sholat kan tidak hanya dengan baca Quran. Kalau kita baca Quran, apakah kita bisa mengerti fikih sholat langsung? Kan tidak juga. Berarti dia harus belajar yang lebih dari dia tidak boleh bisa hanya membaca Quran saja. Dia harus mempelajari Quran itu. Dia harus menggali Quran itu sampai dari aqimus shalah itu keluarlah fikihnya. Oh, salat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ya. Salat itu ada sebabnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Itu kan keluarnya itu kan kalau Quran itu dipelajari, bukan hanya dibaca. Keluarlah bahwa sholat itu ada takbirnya, ya, ada rukuknya, ada sujudnya. Apakah itu ada dalam Quran kalau hanya dibaca? Ketemu enggak itu kalau dibaca? Kalau ditanya kepada kita ini, ya, coba mana dalilnya bahwa ya, dalam Quran pernah enggak kita membaca ayat kalau pernah kita baca bahwa tahiyat itu harus menunjuk jari ke depan itu. Itu hanya bisa difahami keluar fikih seperti itu kalau Qur'annya dipelajari. Dari Quran yang dipelajari ketemu hadisnya, dari hadisnya ketemu fikihnya. Tapi kalau sekedar dibaca saja tidak akan ketemu petunjuk. Tidak ketemu petunjuk. Nah, maka Quran itu seperti itu. Hanya akan bisa menjadi petunjuk itu kalau dia dipelajari. Kalau dia sudah dipelajari, jadi petunjuk dia, masuk iman, menambah iman dia. Makanya itu dikatakan oleh sahabat, kami dulu bersama Rasul diajarkan dulu iman. Lalu kemudian kami baru diajarkan Quran.
Ketika kami mempelajari Quran, maka bertambahlah iman kami. Ya. Jadi naiklah apa namanya? Naik level iman di dalam diri. Ini harusnya kita Bapak Ibu di Ramadan itu betul berlipat-lipat iman kita itu naik karena kita mempelajari. Dan kalau kita ingin mengukur bagaimana caranya agar iman itu naik di Ramadan, itu ya dengan Quran. Dengan Quran. Bahkan tarawih dan puasanya itu diformat untuk bisa memaksimalkan Quran. Ya, coba Bapak Ibu baca kembali ayat itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk-petunjuk, dan dia adalah pembeda juga. Lalu apa kata Allah lagi? Siapa yang berada di bulan itu, artinya di bulan Quran itu, maka wajib dia berpuasa. Falyasum. Coba kita ulang-ulang kalimat itu. Seolah-olah ringkasnya begini nih ayat. Ramadan itu bulan Quran, kata Allah. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, siapa yang berada di bulan Al-Quran itu, maka wajib dia berpuasa. Berarti puasa ini karena apa nih? Bukankah karena bulan itu adalah bulan Quran? Berarti kepentingan puasa adalah untuk menghormati Al-Quran. Kepentingan puasa adalah diantaranya adalah untuk menguatkan Al-Quran itu di muka bumi. Kita puasa di siang hari nanti nih. Besok udah mulai, ada yang mulai puasa besok kan? Kalau mau Muhammadiyah kan besok mulai puasanya. Nah, mulai puasa tuh tanda indikator berhasilnya puasa kita di siang hari, Qur'annya di malam hari aktif. Aktif. Bagaimana Quran di malam hari yang aktif itu? Maka Allah sambutlah, dibuatlah program oleh Allah dan Rasul namanya tarawih, qiyamul lail. Karena bacaan Quran yang terbaik itu adalah bacaan Quran yang dibuat di dalam sholat, terutama qiyamul lail. Ya. Makanya yang paling penting dari qiyamul lail itu adalah titik di rukun di bagian sholat, yaitu membaca ayat. Ya, walaupun dia bukan rukun kan baca ayat itu, tapi yang membuat qiyamul lail itu istimewa adalah di bagian baca ayatnya itu. Berarti qiyamul lail, makanya nanti kan kalau qiyamul lail itu yang paling lama posisinya bukan sujud, bukan ruku. Yang paling lama itu adalah berdiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana sholat itu kok bisa lama sekali berdirinya? Ini karena ayatnya banyak. Ayat yang dibaca itu banyak. Ya. Jadi, ya, siangnya puasa, indikator puasa kita itu maksimal apa? Ketika qiyamul lail, bacaan ayatnya banyak. Bacaan ayatnya berdirinya lama. Nah, ini yang kadang tidak dibahaskan orang. Ya. Betul loh. Pernah dibahas itu. Itulah kenapa di Timur Tengah itu orang berlomba-lomba qiyamul lail itu satu malam 1 juz, satu malam 3 juz, satu malam 5 juz. Ya. Beda ya dengan kalau kita. Nah, enggak ada mikir begitu. Di Kota Padang nih yang satu malam 1 juz tuh segelintir aja kok masjid itu di Kota Padang. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Gitu. Nah, itu ramah itu salah satunya. Ini salah satunya. Nah, nanti kalau di Mesir itu, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, nambah lagi, Pak. Nambah lagi. Kalau tarawihnya 1 juz, nanti pas pas tahajud ya kan orang itikaf. Tahajud lagi. Itikaf itu akan ada imam lagi. Itu biasanya 3 juz semalam. Berarti kalau 10 akhir Ramadan itu 4 juz semalam. Begitu. Kenapa? Karena Ramadan bulan Quran. Yang ingin dikuatkan adalah hubungan dengan Quran. Quran itulah yang membooster iman. Nah, tapi supaya Quran ini bisa berhasil membuat iman itu boost, naik levelnya, maka dibutuhkan kesucian dari puasa dan kekuatan qiyamul lail untuk menguatkan Quran. Nah, booster iman. Naik iman. Kalau naik iman, maka nanti ujungnya, karena Nabi pernah mengatakan di dalam hadis beliau, was-shadaqatu burhan. Sudah pernah kita bahas hadis itu dulu. Bahwa sedekah itu adalah bukti.
bukti iman. Tanda orang beriman itu nampak nanti pada sedekah-sedekahnya. Yang membooster iman Quran. Agar Qurannya maksimal, maka puasa dan qiyamul lail. Nah, lihat polanya. Nah, kalau iman sudah tumbuh, buktinya apa? Sedekahnya. Maka sedekah yang dikeluarkan itu setelah semua rangkaian ibadah ini, nah itu benar-benar sedekah yang menjadi burhan, bukti dari iman. Bukan sedekah yang berdiri sendiri, ya, bukan sedekah karena ria, karena melihat apa namanya list donatur. Donatur kita belum ada isinya nih, ya, sudah ada ya belum di list ya. Jadi nggak perlu pengurus majang list donatur itu harus kalau booster imannya luar biasa. Kenapa banyak pengurus masjid panjang list donatur? Supaya orang semangat sedekah. Benar apa tidak? Kadang di Mancalia, alah, kurang nih. Kurang 20 malam lagi nih. Belum ada nih donatur nih. Kurang Allah wak bilo. Kan gitu. Hati-hati. Amalan seperti itu kira-kira seperti apa jadinya? Kurang Allah awak bilo. Kalau itu maksudnya adalah memang untuk mencari ridha Allah juga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dunia nanti bisa saja orang termotivasi itu untuk karena manusianya bukan karena Allah. Yang kita katakan tidak boleh bersedekah karena itu. Cuman ayo kita jaga niat. Karena sedekah itu bukti iman. Ya, bukan satu alat untuk mendapatkan sebuah prestise di tengah masyarakat. Nih si anu sedekah sekian, saya sedekah harus lebih banyak. Karena malu dong. Gitu kan. Masa saya sedekahnya sekian, si anu sedekahnya sekian. Seperti itu. Sedekah itu burhan, dia bukti iman. Nah, tapi cara mengelola iman sehingga dia berbuah sedekah seperti tadi. Jadi pahamlah kita, kenapa Nabi itu sangat dermawan di Ramadan ketika malam-malamnya beliau berinteraksi kuat belajar Quran dengan Jibril. Bahwa ada korelasi ini semua, tak ada syariat ini yang jalan sendiri-sendiri. Tak ada. Jadi syariat ini jalannya dia saling menguatkan, saling menguatkan. Nah, begitulah antara sedekah dengan puasa, dengan Ramadan. Apa tadi? Puasanya membersihkan diri, jiwa yang bersih siap untuk Quran. Disambut malamnya dengan sholat. Sholat dibaca Qurannya, mudah-mudahan lebih masuk Qurannya ke dalam jiwa kita. Gitu. Kalau Qurannya masuk ke dalam jiwa, imannya naik. Kalau imannya naik, maka ujungnya adalah keluarlah kedermawanan. Keluarlah sedekah-sedekah. Nah, di antara sedekah yang paling utama di dalam bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Maksudnya adalah membukakan, kan begitu ya? Memberi takjilnya. Ya. Dibagikan kepada kaum muslimin yang akan berbuka ya, makanan-makanan untuk dia berbuka itu. Maka di sini dalam hadis ini kan dihubungkan itu antara berbuka dengan sedekah. Nah, yang menariknya adalah sedekah yang ditekankan di sini oleh Nabi begini, sedekah kepada fakir miskin itu sedekah saja. Tapi kalau sedekah kepada kerabat itu dua, satu sedekah, yang satu lagi silah, merapatkan hubungan kekerabatan. Silaturahim. Yang mana silaturahim ini, seperti kita katakan pada pertemuan sebelumnya, dia termasuk pokok agama. Pokok agama. Karena disetalikan dalam hadis sebelumnya, hadis nomor 331, bahwa dia setali dengan mendirikan sholat, satu rangkaian dengan membayarkan zakat. Satu rangkaian dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pokok agama. Pokok agama. Jadi sekali orang bersedekah ke kerabatnya, maka dia mendapatkan pahala sedekah satu, yang satu lagi pahala menjaga hubungan silaturahim yang sangat utama itu. Nah, sekarang orang nih, kita nih kadang berlomba untuk memberi takjil, memberi pabukuan ke orang-orang banyak. Nah, sekarang kita ingat enggak keluarga kita Dunsana? Mereka sudah berbuka apa belum? Berbukanya pakai apa? Nah, jadi jangan kita hanya memikirkan sedekah untuk orang sementara keluarga sendiri tidak terabaikan.
Nah, itu perlu kita kita atur sedemikian rupa sehingga di Ramadan itu kita dana-dana kita untuk bersedekah itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga ada yang bagiannya untuk karib kerabat kita. Nah, itu. Lalu kemudian terakhir ini, ya, poin terakhir adalah tentang berbuka. Ini hal yang mungkin eh, jarang juga dibuka orang. Tapi Nabi menjelaskan di dalam hadis ini. Kenapa Nabi itu berbukanya dengan 3 butir kurma dan segelas air putih. Kan gitu. Itu sering disebut itu. Kalau Nabi itu berbukanya apa? 3 butir kurma, segelas air putih. Pertanyaannya, kenapa harus itu? Kenapa enggak yang lain? Padahal Nabi itu Bapak Ibu juga suka misalnya bubur sarit misalnya. Ya, ada dalam banyak riwayat dikatakan Nabi itu suka bubur sarit. Nabi itu juga suka labu. Labu itu, Nabi suka itu. Ada dalam hadis-hadis tentang apa makanan yang disukai Nabi. Kalau daging-dagingan Nabi itu suka daging kambing. Spesifik lagi adalah eh, pahanya kambing itu. Itu spesifik. Tapi kenapa ya Nabi ketika berbuka tidak itu? Lalu orang banyak menganalisa Oh, kurma ini kelebihannya adalah dia mengandung glukosa. Dia punya kandungan gula, dia menambah energi bagi kita yang seharian sudah berpuasa, maka kita butuh energi baru. Nah, dimasukkanlah kurma. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ternyata sebelum orang menganalisa kemana-mana, Nabi sudah menjelaskan dalam hadis ini. Kenapa pilihannya kurma dan air. Kata Nabi apa tadi? Idza aftara ahadukum, kalau kalian berbuka, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma. Dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu adalah keberkahan. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang di sebahagian kita kata berkah ini lemah, ya, pengaruhnya kepada. Kalau disebut ini berkah nih, tapi kalau disebut ini sehat nih, nah ini mana yang lebih kuat orang ngambil, Pak? Yang sehat apa berkah? Nah, ini problem umat nih kita nih. Oh, ini sehat nih, ini menguatkan jantung, menguatkan hati, menguatkan ginjal. Nah, kalau begitu baru diambil orang. Tapi kalau disebut ini berkah nih, diambil orang enggak? Padahal kata berkah itu, ya, di dalam penjelasan para ulama, kalau di sini dalam syarahnya ini luar biasa nih penjelasan tentang keutamaan kurma. Ya, barakah itu kata Imam Al-Mubarakfuri, zu barakatin wa khairin katsirin. Ya. Maksudnya apa? Dia punya berkah dan punya kebaikan yang banyak. Jadi berkah itu kebaikannya banyak. Termasuklah kebaikan kesehatan. Kebaikan kesehatan itu cuma salah satunya saja. Salah satunya saja. Jadi kalau sesuatu itu sudah dikatakan ini berkah kata Allah, ini berkah kata Rasul, maka itu tidak satu kebaikannya, tidak satu sisi, tidak satu aspek saja. Bukan masalah kesehatan fisik saja. Tahu enggak Bapak Ibu bahwa kurma itu diantara keberkahannya, kebaikannya, ya memang tadi itu yang dibicarakan orang dalam kesehatan. Mungkin belakangan ini sering Bapak Ibu mendapatkan tayangan-tayangan ya di reelsnya ya di Instagram, Facebooknya itu tentang keutamaan sehat. Bagaimana kurma itu sehatnya luar biasa. Kandungan gulanya itu bukan satu jenis gula saja. Ini ada keterangan di sini. Ya. Nah, nih, ya. Dia mengandung berbagai macam unsur-unsur gula, berbagai macam unsur-unsur karbohidrat. Karbohidratnya saja tidak satu unsur, tidak satu karbohidrat saja. Kaya ini kurma ini. Ini jelas nih, protein, minyak, lemak maksudnya, lemak, ya, vitamin. Ya. Itu pokok-pokoknya tuh. Gula, apa tadi? Karbohidrat, protein, lemak. Ini bukan satu unsur, mawad. Mawad itu berarti apa? Banyak unsurnya. Bukan satu jenis lemak, bukan satu jenis protein. Gitu. Ada takarannya nih disebut bahkan ya. Kalau kering dia begini kandungan gizi. Tapi berkah bukan hanya itu.
Kebaikan kurma yang secara kesehatan itu nanti oleh para ulama hanya disebut nanti begini bahasanya. Kurma itu buah sekaligus gizi. Nah, gitu. Dia buah sekaligus makanan pokok. Kan jarang-jarang kita punya buah sekaligus makanan pokok. Kalau makanan pokok mah makanan pokok, ya. Buah ya buah. Kurma itu gabung di situ. Dua. Buah sekaligus makanan pokok. Apalagi dia juga adalah cairan. Kalau kita punya kurma yang rutab, yang matang, yang masak yang berair, ya. Rutaban janian, itu yang Siti Maryam apa namanya? Yang ketika lahiran itu digoyangkan pohon kurmanya, rontok lah. Kurma apa tuh yang cuma digoyang rontok dia? Kalau bukan kurma matang, yang kandungan airnya sangat banyak, rutab namanya. Kalau yang banyak kita makan di Ramadan dijual orang itu tuh tamar, kurma kering itu. Ini kurma yang baru matang itu dari pohon itu, yang matang, yang coklat biasanya warnanya. Tapi coklatnya bukan setelah dikeringkan, tapi ketika di pohonnya, kandungan airnya masih banyak. Itu sebenarnya itu lebih dianjurkan dibanding tamar. Tapi Nabi katakan oke, tamar aja karena memang tamar yang paling banyak dijual dari masa dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi itu dia makan, dia buah. Jadi kebaikan buah kita dapat, dia makanan pokok, kebaikan makanan pokok kita dapat, dia juga adalah cairan. Nah, cairan itu berapa macam? Ya. Kemudian dia juga adalah obat. Hebat nggak tuh makanan tuh? Itu superfood kalau bahasa orang sekarang ya. Itu namanya apa? Superfood. Superfood namanya itu. Dia makanan pokok juga, dia obat juga. Kalau hari ini kita makan obat, makan dulu baru minum obat. Atau minum obat dulu baru. Bagi beda antara makan dengan obat. Kurma, dia obat, dia makan. Nggak perlu lagi makan obat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini dari segi kandungan gizinya. Ulama hanya akan membicarakan sampai di titik itu. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Itu misalnya nih, ya, sebut nih, ya, bahwa kurma itu mulayyinun lit-tabak, kata Imam Ibnul Qayyim. Bapak Ibu tahu Imam Ibnul Qayyim yang menulis buku sering diterjemahkan kedokteran ala Nabi, Tibbun Nabawi. Nah, itu boleh dicari nanti bukunya tuh, banyak sudah dibahas orang buku itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu menjelaskan bahwa dalam penelitian beliau, jadi ulama-ulama dulu itu bukan hanya ahli Quran dan hadis saja, tapi juga ahli dalam kedokteran. Kata Imam Ibnu Qayyim, kurma itu dalam penelitian itu bisa mulai yinun tabak. Dia bisa melembutkan tabiat. Apa maksudnya melembutkan tabiat? Hah? Coba. Ya, orang suka emosian, Pak. Kareh, kasar, kasih kurma. Anak kecil oleh Nabi itu kalau baru lahir ditahnik, dikunyahkan kurma itu sampai lembut, kemudian ditaruh di langit-langitnya sebesar ini saja jempol dan dihisap. Sekaligus itu imun bagi dia, imunisasinya. Jadi orang Nabi itu ngajarin imunisasi itu pakai itu. Dan itu mulai yinun litabak. Coba makanan mana yang sampai ke titik seperti itu? Bisa melembutkan tabiat. Ya, kita baca lagi nih. Kata Imam Nukai. Ya, yubri'u min khusyunatil khalq. Dia bisa mengobati akhlak yang buruk. Ada makanan sampai seperti itu. Itu namanya barokah. Bukan hanya perkara kesehatan fisik, juga kesehatan mental. Cari deh hari ini makanan yang bisa seperti itu. Makanan hari ini bahkan jangankan melembutkan mental sikap tabiat. Bahkan untuk fisik saja dia merusak, benar? Ada dokter apa itu yang bilang yang berbahaya itu kalau berbuka kalau makan minum sup buah katanya. Dokter Tirta siapa namanya itu yang viral itu. Itu berbahaya itu makan berbuka dengan sop buah. Ya bukan berarti tidak boleh, tapi langsung sop buah itu langsung mengalami lonjakan kadar gula. Luar biasa. Buah-buahan itu sudah gula. Semua buah-buahan itu sudah mengandung gula. Paling buah-buahnya yang manis-manis biasanya. Tambah pula bukan susu, creamer.
Creamer itu kan. Creamer itu kan gula semua. Akhirnya topping itu kan. Toppingnya coklat misalnya kan. Nah, kan sudah lah. Ya, bayangkan. Jadi yang salah itu bukan puasanya, bukan, tapi cara kita berbuka itu yang membuat kemudian orang tidak dapatkan sumu tasih. Bahkan kesehatan yang dijanjikan di dalam puasa itu ketika berbuka, kalau berbukanya pakai apa tadi? Kurma itu bahkan dia menjadi mulai yinun taba, dia menjadi lembut tabiat. Tidak terjangkau perjalanan. Jadi itu namanya barokah. Barokah. Jadi Nabi memilih kurma untuk berbuka itu karena apa? Ada barokahnya. Sekiranya tidak ada kurma kata Nabi, maka mulailah berbuka itu dengan air putih. Kenapa air putih? Bukan masalah ya dibutuhkan tubuh seharian kita kehilangan apa? Ah, cairan atau diganti cairan, bukan itu. Tapi dikatakan Rasul apa? Tahur. Air putih itu disebut oleh Allah dalam Quran tahuran, ma'an tahuran. Air yang menyucikan. Berarti kalau kita berbuka dengan air putih, itu banyak yang kotor-kotor di dalam tubuh kita itu dibersihkan. Bukan hanya diserap untuk menjadi cairan, tapi dia membersihkan. Ya, membersihkan, menyucikan. Menyucikan fisiknya sekaligus menyucikan batinnya. Zahir dan batin. Jadi air juga seperti itu. Nah, kadang orang kalau cari-cari buku banyak itu ada teh manis, ada buah cimangko, ada sop buah, ada nasi goreng, ada bakwan, ada tahu berontak, nah, mana di duluan orang? Ada ya putih ya? Air putih dulu, putih dulu. Kalau tidak ada kurma maka air putih. Jadi berbuka itu sebenarnya bukan masalah berbuka dengan yang manis-manis. Justru kalau kalau tidak ada yang manis itu justru bukan, kalau tidak ada kurma bukan cari yang manis yang lain, tidak. Justru carinya adalah air putih. Air putih. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sedikit ya kita bicara keberkahan kurma dan air putih. Bagaimana Nabi memilih itu sebagai apa namanya? eh, bahan takjilnya, berbukanya. Nah, kalau itu sudah masuk, sholat lah. Habis sholat nanti bolehlah yang lain-lain. Ya, nah, udah siap dia. Nah, ya, jadi kalau enggak, harus habis kolak dulu baru kayak sembahyang maghrib kan. Nah, ya. Berikut siap sembahyang, kolak lo dia kan. Berikut siap tarawih adu aja baru, agak lo dia ya. Ah, lah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini kami satu sisi luar biasa juga Allah mentakdirkan ini kita pertemuan terakhir kita ini tentang silaturahim tapi ada hubungannya dengan puasa dengan berbuka. Ketemu hadis yang begitu. Pas sampai di hadis yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti puasa-puasa kita ini targetnya jelas ini ya dan dia betul-betul bisa membangun kebaikan di dalam diri kita ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ingat tadi polanya puasa Qiyamul Lail Quran. Intinya ada di Quran. Jadi kita puasa tapi tidak ada kok koneksi dengan Quran. Nah itu rasanya sia-sia saja puasa itu. Itu karena guna berpuasa itu untuk agar lebih kuat interaksi dengan Quran. Kita tarawih tapi Qurannya lemah ya itu. Ya mungkin dapat pahala-pahala. Cuman rasanya belum sampai ke inti dari Ramadan itu yaitu soal dia adalah bulan Al-Qur'an. Bayangkan para ulama Bapak Ibu. Itu kalau masuk bulan Ramadan itu menghentikan majelis-majelis ilmu selain Quran. Tidak ada lagi majelis hadis, tidak ada lagi majelis fikih, tidak ada lagi majelis, oh tidak ada. Yang ada cuma Quran. Makanya mereka bisa khatam Quran itu berkali-kali. Gitu. Makanya mereka bisa fokus, karena mereka mengingatkan fokus untuk Quran. Nah, dan tadi juga berbukanya kayak tadi ya. Kalau supaya tarawihnya kuat ya berbukanya ini harus diatur. Kita ini lemah tarawih itu karena mungkin karena berbukanya ini ya pokoknya berbuka. Apalagi kalau berbukanya itu apa? Balai dandang ya, balai dandang. Ya. Nah, ini bukan berarti tidak boleh kita ngadakan buka bersama, tidak. Tapi ayo kita atur itu dengan sedemikian rupa sehingga dia tidak mengganggu inti dari Ramadan kita. Sangat disayangkan orang berbuka bersama. Biasanya kan 15 tanggal 15 Ramadan ke bawah nanti ya. Itu biasanya dah banyak agenda buka bersama itu.
Biasanya itu. Kami tahu persis. Tapi kami pribadi sudah berapa tahun tidak mau lagi menerima undangan buka bersama. Ngisi pengajian di buka bersama. Nggak ada itu. Pengajian buka bersama itu rata-rata nggak ada gunanya. Wah sibuk mengaji sih gua, ini yang lain sibuk jauh. Padahal mau buku alun ya kadang, tapi lah sibuk. Nah, ada. Kadang kita kayak akhirnya kami tidak mau ngambil apa namanya diundang. Saya tidak buka bersama nih di kantor ini kantor di instansi kita. Kita mau berbuka dengan keluarga aja gitu. Ya sudah lah. Ya. Kadang-kadang yang ikut berbuka itu tidak sholat, banyak yang tidak sholat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Seperti itu ya. Jadi kami kira itu penjelasan kita di pagi ini tentang hadis nomor 332. Insyaallah ada 3 riwayat lagi dalam bab 40 ini. Insyaallah jika Allah masih mengizinkan di selesai Ramadan insyaallah kita akan sambungkan. Ya, semoga Allah berkahi pagi kita dan mudah-mudahan bagi yang besok puasanya berarti hari ini hari terakhir di bulan Sya'bannya. Ya, mudah-mudahan ini penutup Sya'ban ini menjadi penutup yang baik ya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Salam. Zakat. Ah, ah, ah. Ya kalau bisa semuanya diselesaikan. Jangan didahulukan. Jangan dipilih. Nah, sekarang coba zakat itu sedekah apa bukan? Sedekah. Bahasa Quran tentang zakat adalah sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Itu zakat. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah apa? Zakat. Karena sedekah yang ditarik, diwajibkan untuk ditarik adalah zakat. Jadi kalau ibu sudah berzakat itu sebenarnya sudah otomatis berzakat. Membayar hutang, bukankah ya hutang itu berhubungan dengan sedekah? Ya, nah, tapi ini bagi orang yang berpiutang, ya, berpiutang. Tapi bagi kita yang menunaikan hutang, membayarkan hutang, itu kan kewajiban, kewajiban. Sementara ini sedekah, kalau kita sebut sedekah sunnah, ya, itu kan hukumnya sunnah. Tentu tetap saja kalau kita bicara prioritas harus memilih, tentu adalah menyelesaikan hutang jauh lebih utama daripada bersedekah yang sunnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita harus memilih ya, tapi kan kalau bisa mah semuanya ada dulu seketik sedekah. Apa itu? Oh, kalau zakat ya wajib. Yang mana? Antara mana? Zakat dengan hutang. Nah, ini yang menarik. Ini menarik. Kalau ketika orang meninggal, Bapak Ibu, mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Hutang kan? Nah, lihat. Ada wasiat, ada hutang, ada waris. Ya. Karena kalau orang meninggal kan begitu tuh. Maka kata ulama yang nomor satu diselesaikan adalah biaya pemakaman, penyelenggaraan. Kan itu. Itu. Nomor dua diselesaikan adalah hutang. Hutang ini dua nih, hutang pada manusia, hutang pada Allah. Mana yang didahulukan? Manusia dulu. Hutang pada Allah. Kalau ada lagi sisanya baru hutang pada Allah. Zakat termasuk. Kalau orang meninggal, dia punya hutang zakat, hutang pada manusia dulu, baru pada Allah. Kenapa begitu? Kenapa hutang itu kalau pada manusia dulu diselesaikan baru hutang pada Allah zakat? Karena hutang pada manusia ini susah cerita. Nanti kalau kita sampai di akhirat hutang pada manusia ini tidak selesai, pahala kita yang akan. Tapi kalau hutang pada Allah, kalau kita memang tidak bisa membayar itu karena apa namanya uzur segala macam, Allah maha mengampun, pengampun. Itu para ulama katakan begitu. Jadi kenapa dalam urusan harta benda, hak manusia murni itu selesaikan dulu, baru hak-hak Allah dalam harta diselesaikan. Kenapa? Karena urusan dengan manusia ini tidak tahu kita. Hati orang ini kadang mau memaafkankah, mau melapangkan tidak tahu ya. Tapi kalau Allah Ghafurur Rahim.
Urusan dengan Allah lebih mudah dibanding urusan dengan manusia gitu. Kalau urusan harta nih. Gitu. Maka hak manusia dalam harta benda selesaikan dulu baru hak Allah. Makanya orang tidak terkena kewajiban zakat ya kalau dia terlilit hutang, justru dia menjadi mustahik zakat. Ya kan? Jadi kalau Ibu tanya, mana yang harus didahulukan? Hutang pada orang atau zakat nih? Selesaikan hutang dulu, baru zakat, zakat mal ya. Zakat fitrah kemarin lagi standar, ya kan? Begitu, Ibu. Allah Allah. Ada lagi, Pak? Oh, kok koso, Waalaikumsalam. Ah, itu tergantung-gantung. Cukup ya? Insya Allah ya. Nah, di momen ini juga kami sampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin ya. Karena kita ini harusnya memang menyambut bulan suci Ramadan itu dengan jiwa yang suci ya. Ditambah lagi deh orang-orang apa tuh? Tambah lo disucikan fisik badan dengan apa namanya? Balimau ya. Balimau agak 7 sambilan ya. Campur aja iya mandi ya. Gosokan limau itu kan badan katanya. Nah, limau gua iya limau aja dia asam kape pula ya. Nah, itu membersihkannya kuatannya untuk membersihkan luar biasa. Kalau membeli sabun pencuci piring itu kan yang pakai jeruk nipis ya. Artinya mangke daki itu luar biasa. Jadi sebenarnya balimau enggak lebih dari itu. Cuman orang kan baku balimau kok jadi apa? Jadi problem ya, karena dicampur dengan Yang balimaunya mana enggak ada masalah sebenarnya. Ya kan? Jadi orang dulu balimau itu memang iya, jadi campur aja iya limau. Supaya lebih segar tuh kulit kita itu biar lebih sehat ya kan. Suci lahirnya, suci batinnya masuk bulan gitu. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.